Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngobrol pikiran bareng Guys Khalifah. Kali ini saya ngobrolnya tidak sore tapi melainkan malam hari, berada di arena sirkuit Formula E yang akan dilaksanakan pada bulan Juni nanti. Malam ini saya ditemani oleh teman-teman para orang hebat yang luar biasa yang berada di lapangan, yang sehari-hari melaksanakan agar sirkuit ini tuntas pada waktunya. Di sebelah kanan saya Pak, silakan Pak, siapa namanya Pak? Wijiono, Pak. Wijiono. Pak Wijiono dari mana asalnya Pak? Asli dari Malang, Pak. Asli dari Jaya Malang. Konstruksi, Pak. Dari karyawan Jaya Konstruksi, Pak. Dari karyawan Jaya Konstruksi, Ya, Pak. Pak Wijiono Ya, ya. Sebelahnya lagi Pak Sutanto ya Pak ya. Iya. Dari mana Pak Sutanto Pak? Dari pekerja Mandor Purjiono. Kerja Mandor. Aslinya Iya. dari mana Pak? Dari Blora, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Iya. Blora Pak ya? Iya. Oke, kalau ini Pak Roni. Betul, Pak. Dari mana Pak Roni Pak? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Aslinya Bekasi juga? Aslinya Sumatera Barat. Aslinya Sumatera Barat. Siap. Teman-teman ngopi bareng, sebagaimana biasanya sebuah panggung besar seringkali yang orang melihat adalah ketika artis besarnya muncul di panggung itu. Tetapi sebelum panggung itu berdiri, ada banyak orang terlibat. Ada orang yang memantaikan paku, ada orang yang memasangkan besi untuk agar panggung itu tidak roboh, ada yang memasangkan karpet untuk si artis berjalan, dan semua itu tidak pernah tampil ke permukaan, hanya melainkan setelah panggung itu ada dan si penampil ada di atas panggung. Tapi di balik semua itu ada orang-orang yang dengan tangan terampil menjadikan panggung itu menjadi apik untuk ditonton sebagai sebuah acara. Kali ini kita akan ada sebuah arena besar namanya Formula E, yang mana Formula E itu tidak akan jadi kalau tidak ada orang-orang yang di lapangan seperti ini yang saat ini akan ngobrol-ngobrol dengan saya. Pak Wijiono, gimana rasanya membangun sirkuit Formula E seperti sekarang nih? Turut bangga, Pak. Bangga ya? Bangga, Pak. Karena dari saya sendiri baru pertama kali, Pak, untuk pekerjaan seperti ini. Jadi saya masih selain pengen cepat selesai, juga nantinya akan bangga kalau sampai selesai nih, Pak. Kalau sampai selesai Ya, ya. Pak. Selama ini yang menjadi masalah apa ya rasanya yang menjadi hambatan sama kerja di sini? Biasa sih, Pak. Kita Biasa, kerja udah ngikutin arahan dari pimpinan, dan kalau ada kendala kita koordinasikan, dan alhamdulillah selama ini kayaknya Kan sebelumnya tuh ada kambing, lumpur, yang seperti ada penyanyi datang kemari waktu itu gimana? Benar tuh? Itu udah saya juga baca dari berita, Pak. Nggak ada tapinya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kambingnya nggak ketemu? Saya dari awal kerja di sini Nggak ketemu Pak. kambing? Nggak ada, Pak. Jadi kerencananya nih kira-kira mau kelarnya bulan April ini Pak Wiji. Itu bisa cepat tuntasnya berapa jam teman-teman kerja Pak Wiji? Setiap harinya? Kita setiap hari rata-rata sampai jam 24, Pak. Kita setiap hari kerja sampai jam 12 malam, Pak. Sampai jam 12 malam? Kecuali kalau misalnya item pengecoran, item pengaspalan, itu sampai pagi, Pak. Sampai pagi? Iya, kalau untuk pekerjaan yang rutin, kita sampai jam 12 malam, Pak. Kalau pekerjaan yang rutin sampai Iya, jam 12 malam? iya. Kalau Pak Alona bagian apa di sirkuit ini? Pekerjaan ini Pak, masang paping. Pasang paping? Iya. Di sebelah mana pasang papingnya Pak? Di itu zona 5 sebelah. Di 95 sana? Iya. Zona 5, Pak. Zona 5. Zona 5. Sudah tuntas? Tinggal dikit lagi, Pak. Tinggal dikit lagi tuntas? Iya. Serius ini? Iya. Karena ini dimuat di YouTube loh. Ya, tinggal Akan dikit banyak lagi. orang nanti Iya. terkaget-kaget dengan pekerjaan ini, kok bisa cepat sekali. Karena banyak orang yang nggak percaya nih, Iya. sirkuit akan kelar dalam waktu cuma kalau nggak salah 56 hari ya. Iya. setelah ini. 24 hari ya. Iya. 54 hari ya. Iya. Dan tuntas beneran ya? Tuntas, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah tuntas ya. Tinggal sedikit, Pak. Tinggal sedikit. Teman-teman ngopi bareng, selain kita ngobrol soal sirkuit, kalau lihat dari tampilan di belakang saya, silahkan lihat, itu adalah Jakarta International Stadium, dan ada tulisannya nanti memutar Marhaban ya Ramadan, karena malam ini dari Kementerian Agama sedang sidang isbat, dan kita juga sedang menunggu waktu apakah
besok dimulai Ramadan atau lusanya. Jadi kalau lusanya berarti hari Minggu. Tapi yang jelas bahwa para pekerja di sini tetap di suasana Ramadan bekerja keras agar Formula E tuntas dan ada pemandangan yang luar biasa indah, yaitu Stadium Jakarta International Stadium di belakang kita sana. Dan mungkin di sana nanti akan menjadi itunya ya, jadi apa, panggung untuk para pemenang Formula E ya. Yang podium yang sekarang kita Yang podium pasang ya. paping, iya, Pak. Di sebelah mana podiumnya? Ini Pak, yang lagi dikerjakan pemasangan paping Pak, yang udah 90% Pak yang di podium. 90%? Untuk posisi pemasangan paping di podium Pak. Sudah Area podium. 90%? Iya Pak. Ini para pesulap semua kali bapak-bapak ini nih. Luar biasa benar Iya, Pak. katanya. Kejar itu. Terus pemasangan pavingnya itu berarti menyesuaikan dengan pemasangan lintasan balap kan, yang Iya, berbarengan iya. semua Iya, pekerjaannya ya. Kalau secara ininya rata nggak? Rata Pak. Rata. Rata. Itu diukur, kalau istilah saya itu ditimbang, sama istilahnya. Iya. sama. Pakai benang gitu nimbangnya. Iya. Dan rata. Rata. Tapi itu juga nggak kendaraan lewat sih ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi paling tidak itu kalau buat celahan airnya itu jalannya mudah ya. Mudah. Dengan seperti itu ya. Dan untuk ininya resapannya sudah diperhitungkan semua itu. Mudah Pak. Sudah Pak. Jadi di celah-celah antara pemasangan paping itu ada 30 cm kita pasang, kita kasih tanah Pak. Iya. Nanti itu untuk rumput Pak, sebagai membantu untuk peresapan Pak. Untuk peresapan. Pak. Jadi diperhitungkan semua ya, bukan hanya asal cepat-cepat tapi mutunya nggak dipikirkan, tidak ya. Kebetulan di sekelilingnya juga drainase Yudit itu full Pak. Drainasenya idealnya Pak. full. Ya, full Pak. Baik. Pak Roni, Siapa? selama mengerjakan sirkuit Formula E ini, suka baca-baca berita nggak? Sering, Pak. Oh sering. Iya. Terus kan banyak sekali beritanya yang negatif tuh. Siap. Apa rasanya Pak Roni? Ya kalau bagi kami ya Pak, kami namanya pekerja Jaya Konstruksi, kami harus optimis dengan kemampuan PT Jaya Konstruksi gitu. Oh. Sejauh ini alhamdulillah saya dari safety Jaya Konstruksi atau K3, alhamdulillah kita zero accident. Zero accident. Alhamdulillah. Sampai hari ini. Sampai hari ini Insya Allah alhamdulillah. seterusnya Ya, zero accident. makanya kita merasa bersyukur kita zero accident gitu, Pak. Dan untuk pekerjaan yang selama ini kita jalanin, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma kita terkendala cuaca, hujan. Oh cuaca. Hujan. Gitu. Jadi kalau hujan nggak bisa kerja. Ya. Kalau untuk penilaian masyarakat ataupun juga yang disebut netizen, Iya. bagi kami pekerja Jaya Konstruksi itu udah biasa gitu. Mungkin itu buat support dan dorongan supaya kami juga bekerja maksimal gitu, Pak. Oh jadi penambah semangat. Penambah semangat justru gitu, Semakin Pak. mereka bicara yang negatif, Iya, betul. Pak Roni semakin semangat kerjanya. gitu, Pak. Karena kita yang bekerja di lapangan yang mengalami seperti apa pekerjaan ini, mulai dari awalnya lumpur yang Bapak bilang tadi ke Pak Wiji, itu emang nyata. Pada awal dulunya adalah salah satu tokoh pun juga yang berkunjung, kita nggak sebut nama, pernah dulu mengira ini nggak bakalan jadilah gitu, Iya. kan. Tapi alhamdulillah Bapak boleh lihat sendiri gitu, Pak. Gitu. Makanya kami dari safety juga, dari pelaksana, pekerja semuanya, kami yakin, seyakin-yakinnya akan sukses gitu. Teman-teman ngopi bareng, mereka-mereka inilah yang membuat orang-orang di luar sana, para kaum pesimis, semakin frustrasi karena teman-teman yang di lapangan ini tahu persis bahwa sirkuit Formula E itu progresnya dari hari ke hari dan targetnya sampai kapan selesainya kapan mereka paham, jadi bekerjanya luar biasa. Dan kalau sampai hari ini sirkuit ini sudah mencapai 92% secara sirkuit, yang hanya beberapa hari lagi menjadi 100% ya. Iya, Pak. Nah itu untuk 8% itu tinggal apanya saja ya? Ini kita lihat sendiri Pak, ini udah RO Pak. Ya. RO ini udah mencapai lapisan terakhir nih Pak. Udah lapisan Lapisan terakhir. terakhir. Ini insya Allah infonya mulai besok udah langsung kita ACWC ya, Pak? ACWC-nya. Iya. Iya. Ini udah di RO-nya, jadi tinggal di track-nya aja Pak. Tinggal di track-nya saja. Pak. Dan itu menggunakan berapa itu mesin? Kita ada 4 Pak. Ada 4. Ada 4 finisher Pak.
finisher. Jadi kan dibagi-bagi kan setiap berapa ratus Iya. meter itu kan. Peralatannya sudah standby nih Pak. Sudah standby Standby, semua. Pak. Teman-teman ngopi bareng, peralatan sudah standby, manusia-manusia handalnya ada, dan semangatnya tidak pernah kendor. Jadi Formula E yang akan diadakan tanggal 4 Juni, rasa-rasanya boleh dikatakan insya Allah akan bisa berlangsung, dan semua yang dikatakan di media, ya tentu saja yang sifatnya menihilkan, itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Pak, cerita dong Pak, waktu di kampung itu sebelum ke Jakarta Bapak kerjanya apa Pak? Di kampung kerja proyek juga, Pak. Kerja proyek juga? Iya. Nah, tahun berapa masuk Jakartanya Pak? Masuk Jakarta saya tahun 2015, Pak. Tahun 2015 masuk Jakarta. Iya. Selain di sini, proyek-proyek besar yang skalanya untuk internasional, proyek mana aja Pak yang pernah Bapak kerjakan? Trotoar. Enggak, yang untuk acara-acara internasional. Apa baru pertama kali ini? Pertama kali ini, Pak. Baru pertama kali ini Pertama Pak? kali ini. Bapak kerjakan? Iya. Itu Bapak cerita ke kampung gimana Pak? Mas, merasa bangga aja. Bapak cerita itu? Ya, Jakarta apa ya, ibaratnya di Jakarta ada sirkuit Formula E. Dan Bapak ikut mengerjakan Iya, itu? ikut mengerjakan. Ada tangan-tangan Bapak di sini Pak ya? Ikut bangga juga. Masya Allah. Teman-teman ngopi bareng, kadang-kadang kita suka lupa apabila melakukan sesuatu, yang dilihat adalah pejabatnya, yang dilihat adalah pembalapnya, yang dilihat adalah orang-orang dengan nama besar. Dan kita lupa ada orang, bukan hanya satu, bukan hanya dua, ada ratusan, bahkan kadang ada ribuan orang yang bekerja di balik acara itu untuk acara itu sukses. Dan malam ini saya mewawancara teman-teman ini mewakili ratusan pekerja yang melakukan pekerjaan hampir kadang 24 jam, kadang sampai jam 12 malam agar sirkuit ini tuntas. Jadi kita harus pandai-pandai berterima kasih, pandai-pandai bersyukur dengan banyak orang, terutama oleh teman-teman yang memang berada di lapangan setiap hari, yang bukan tampil di akhir. Mbak Wijono, ini kan banyak ya yang pekerjanya ya. Dan ini kan juga dikerjakan ada masih musim COVID kan? Nah selama ini ada nggak yang terpapar COVID atau gimana gitu? Kita rutin sih Pak, dites Pak. Mungkin di awal-awal yang awal bulan Pak ya. Iya, awal bulan. Ini dari tim K3 mungkin masalah pengetesan. Pengetesannya Iya, sering Pak ya? Di awal kita Kalau kerja. untuk swab itu kita 14 hari sekali gitu Pak. 14 hari sekali Iya, ada swab? Ada swab kita dari Jakon gitu Pak, dan Iya. juga mulai pun karyawan ataupun juga staff gitu Pak. Kita selalu swab gitu Pak. Tiap 14 14 hari sekali. Pak. 14 Jadi benar-benar terkontrol ya? Alhamdulillah Pak, terkontrol. Kemarin juga ada yang mungkin kelelahan mungkin Pak penyebabnya gitu. Dan juga kita udah isolasi mandiri mungkin di rumah kan gitu. Oh gitu. Alhamdulillah itu Pak. Iya, iya. Nggak ada lagi yang terpapar ya Pak Siap, Wiji. Pak. Sejauh Ya. ini itu pun juga staf kita, bukan pekerja gitu Pak. Oh. Tapi kalau pekerja kita ya mungkin nggak mempan kan Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu Pak, mungkin karena panas hujan di lapangan ya kan, COVID-nya jadi hilang gitu Pak. Gitu ya. Jadi imunitasnya Iya betul tinggi, Pak. tinggi Iya. ya. Iya Pak. Imunitasnya lebih bagus. Pak, Bapak kan kerja siang hari nih Pak ya, kadang siang hari. Dan sebelah sini kan pantai. Ya. Kadang-kadang kan mataharinya tuh kayak di atas kepala Pak. Iya. Itu mau cepat lelah atau gimana Pak? Ya kita siap itu aja Pak, biar gak dehidrasi ya. Kita bawa botol minuman ya, air mineral. itu, Bawa Pak. air Siap. mineral ya? Iya Pak. Iya. Pak Smaroni gimana Pak? Ya sama, Sama ya? sama. Karena kan beda ya kerja antara di tepi pantai seperti ini dengan di itu. Karena Iya. udaranya, Angin kalau malam Anginnya, Pak, angin Pak. malam. Yang terasa malam itu angin. terus tingkat kepanasannya, Iya, Pak. keringnya itu kan beda kan Iya, itu Pak. kan? Dan itu menjadi biasa aja tuh, Udah Pak, ya? biasa, terutama air putih itu Pak. Terutama air putih ya. Iya. Nah, menyangkut hal semacam itu dari Bapak Pak Roni, semua untuk pekerja itu ada jaminan buat kesehatan, Ada. dokter apa segala macam. Ada rumah sakit pun juga kita ada, terus Rumah sakit buat rujukan, Pak. pengobatan pekerja yang sakit
kita ada gitu. Mungkin kalau buat pekerja yang flu ataupun demam ini kita kasih obat aja gitu. Kasih obat aja. Iya, Tapi kalau sampai perlu Iya, perawatan, tapi alhamdulillah belum ada sih. oh belum ada. Alhamdulillah, Sejauh ini gitu, Pak. alhamdulillah Pekerja belum ada ya? sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah semua ya. Iya. Tapi itu semua udah disiapkan di awal ya. Udah disiapin di awal juga, Pak. Kalau buat ketenaga kerjaan, asuransi ketenaga kerjaan itu pasti ada, Pak. Kalau untuk perobatannya juga pun udah disediain rumah sakit rujukan. Teman-teman ngopi bareng, mereka bekerja dan selalu dilakukan PCR selama 12 hari sekali. 14 hari kerja. Jadi setiap 14 hari sekali dilakukan PCR, artinya terkontrol benar lah untuk pelaksanaan pekerjaan sirkuit Formula E ini, agar apabila ada yang terpapar segera bisa di isoman atau kalau perlu perawatan langsung dirawat. Tapi sejauh ini hampir tidak ada, kalaupun ada hanya salah satu staf ya, yang itu pun tidak terpapar kepada yang lain, tidak ya. Itu tidak pun menularkan, karena ya. stafnya pindahan Pak, pindahan. pindahan dari lokasi Perbantuan, Pak. proyek lain Pak. Oh, pindahan dari proyek lain proyek waktu lain, itu, nah kemarin. Iya Pak. Kalau untuk kita K3 itu setiap hari Senin itu ada safety briefing namanya, Pak. Jadi safety briefing itu kita konfirmasi konsultasi dengan pekerja dan juga membagikan vitamin gitu, Pak. Membagikan vitamin. Iya, vitamin buat support tenaga pekerja gitu, Pak. Setiap hari Senin gitu, Pak. Seminggu sekali kita adain safety briefing gitu, Pak. Sudah minggu sekali itu. Iya, setiap hari Senin, Pak. Berarti manajemen kontrol dari perusahaan terhadap pekerjaannya itu udah tersistem ya. Iya, Pak. Sudah tersistem ya. Pak, kalau tanggal 4 Juni ini terjadi Formula E, apa yang akan Bapak katakan kepada publik, Pak? Ya, kalau menyampaikan sesuatunya ya merasa bangga gitu. Merasa bangga. Juga kita hadir di sini, bekerja di sini, dan juga dari PT Jaya Konstruksi, saya pun sebagai karyawan Jaya Konstruksi merasa bangga gitu. Karena di Indonesia ada dua kan, di Lombok dan juga di sini, Pak. Jadi merasa kita sebagai anak bangsa bisa menciptakan sirkuit Formula E ini, Pak. Sebagai anak bangsa bisa membuat sirkuit Formula E. Betul. Ya, dengan tenaga ahli, tenaganya pure dari Tenaganya pure Iya, orang dari Indonesia asli. orang Iya, Indonesia. iya, Pak. Iya, Itu kebanggaan, Pak ya. kebanggaan Iya, gitu, Pak. Pak. Kalau Bapak gimana, Pak? Tarnono nih gimana nih? Ya merasa bangga aja Indonesia punya sirkuit besar kayak Formula E ini, Pak. Merasa bangga Indonesia Bangga. punya sirkuit Formula E. Iya. Teman-teman ngopi bareng, inilah sikap yang waras, inilah pikiran yang normal. Karena siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, acara ini bukan untuk seseorang, Betul. tapi acara ini adalah untuk bangsa. Iya. Kalau acara ini sukses, adalah bangsa Indonesia yang sukses, bukan semata-mata gubernur yang sukses. Kan begitu kan cara berpikirnya. Tetapi kan sekarang banyak ketidaknormalan kan. Jadi belum apa-apa sudah ada yang datang kemari dan menyatakan bahwa tidak mungkin jadi. Ya, Ternyata Pak. jadi. Ya, jadi. Bahkan bawa kambing pula lagi ya, kan. Pak. Ya. Pak, saya bermimpi Pak ya, kalau selain Formula E tentunya ya, ini ada JIS, ada Formula E gitu kan ya, di Lombok ada Mandalika gitu kan ya Pak ya. Ada orang seperti Bapak kayak gini ya. Nah ke depan menurut Bapak Republik ini akan seperti apa Pak? Harapannya? Harapannya Karena sih yang Bapak nih yang berada di lapangan, sama lah yang di MotoGP Mandalika gitu kan, orang-orang banyak orang yang bekerja keras untuk bangsa, yang tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di TV gitu kan. Tapi kan Bapak yang berada di lapangan, tentu Bapak punya harapan ke depan bangsa ini seperti apa untuk anak-anak kita ke depan nih. Kalau harapan saya sih dengan ini menyangkut sirkuit gini Pak. Iya, karena kan Jadi, udah ada perhelatan besar, ada apa tiap gitu. daerah itu ada pengen seperti ini, ada menciptakan hal-hal baru seperti ini Pak. Ada hal-hal baru Ya, setiap ini, ya, seperti ini jadi ya. tiap daerah ada mungkin yang dari Mandalika terus ke sini, mungkin informasinya sirkuit Sentul juga mau direvitalisasi, jadi membangkitkan semangat-semangat di tiap-tiap daerah seperti itu Pak. Di tiap-tiap daerah Iya ya. Pak. Kalau Bapak harapan ke depan gimana Pak? Saya harapan ke depan semoga ya lebih maju lagi. Lebih maju lagi Iya. ya.
dari sebelumnya gitu loh maksudnya. dari sebelumnya. Iya. Karena kan Indonesia ini semakin menjadi sama dengan negara-negara Iya, lain kan. betul. Apalagi Jakarta sekarang kan sudah berubah banyak kan. Iya. Jadi jalan-jalan dengan trotoar yang sedemikian rupa gitu kan. Terus taman-taman juga banyak dirapikan. Dirapikan. Jadi kita udah sama lah dengan Singapura, dengan yang Singapura, lain-lain gitu. Udah bisa sejajar. Gitu. Kalau Pak Roni melihat pekerja yang seperti ini tangguh dengan semangat yang luar biasa, dari sisi manajemennya sendiri juga apresiasinya bagus. Alhamdulillah Pak, kita disupport maupun juga kayak seperti makanan, vitamin buat stamina kerja disupport. Disupport ya. Iya. Jadi Alhamdulillah. tidak ada masalah antara karyawan dengan manajemen, nggak ada Enggak masalah ada, ya. alhamdulillah sejauh. Alhamdulillah nggak ada masalah ya. Jadi artinya antara manajemen dengan karyawan yang di lapis bawah Siap. kompak ya. Iya saling ini lah Pak, bahu membahu lah Pak, mulai dari Japro maupun Bina Karya dari konsultan kita selalu kolaborasi dengan PT Jaya Konstruksi. Selalu kolaborasi Pak Iya. ya. Jadi tidak pernah Iya. punya Dimanapun kesulitannya mungkin para pimpinan kita saling konfirmasi dan juga mengarahkan ke kita yang di bawah. Gitu. mengarahkan ke bapak yang di bawah ya. Di mana kesulitan kita lah Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kan Gubernur Jakarta kan Pak Anies Baswedan nih Pak. Yang mengidekan ini juga Pak Anies. Menurut Bapak Pak Anies itu gimana Pak? Orangnya sih humble Pak. Humble. Iya, waktu pertama kali Pak Anies jadi gubernur tuh, waktu ngerjain trotoar Sudirman itu Pak, Iya. suka menyapa langsung ke pekerja Pak. Langsung menyapa ke Iya, pekerja. langsung masih semangat, kasih Waktu ini Bapak melaksanakan, pekerjaan trotoar di Sudirman Pak. Sudirman. Sudirman, jadi teman-teman iya. ngopi bareng Pak Wijono ini Iya. yang mengerjakan pekerjaan trotoar di Sudirman. Siapa? Dan Pak Anies datang ke sana Setelah- menyapa pekerja. Dia kadang tanpa ada ini tahu-tahu ada datang gitu Pak, sidak ibaratnya kan gitu. Iya. Tanpa pemberitahuan gitu Pak. Hmm. Kadang jam 12 malam tahu-tahu sudah ada di lapangan. Sudah ada seperti di itu. lapangan. Ya, aja Pak. Ya. Bapak gimana Pak pendapatnya tentang Pak Anies Pak? Kinerjanya itu bagus Pak. Kinerjanya bagus. Bagus. Ini bukan karena saya yang nanya nih Pak ya. Iya. Karena Jakarta selalu berbenah terus Pak. Jakarta selalu bebenah Iya. terus. Contohnya kok trotoar kayak stadion ini, sirkuit ini gitu Mas Pak. Hmm. Itu Jakarta itu selalu berbenah terus gitu loh Mas. Semakin bagus. Makin Semakin bagus bagus. itu. Pak Roni gimana pendapatnya? Kalau buat saya ya mungkin bisa ditonton sama Pak Anies nanti. Saya salah satu fansnya Pak Anies. Gitu. Kalau saya support banget. Terima kasih kepada Pak Anies gitu kan. Dan kami juga dari PT Jaya Konstruksi dipercaya untuk mengerjakan Formula E ini Pak. Gitu ya. Baik. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah obrolan saya dengan teman-teman yang bekerja di sirkuit Formula E, dan insya Allah Formula E akan berlangsung dengan sukses dan kita semua bisa menonton acara ini, baik yang datang langsung ke Ancol maupun yang lewat media televisi ya. Coba. Pak Wiji, ada pesan langsung kepada Pak Anies karena ini akan saya sampaikan kepada Pak Anies. Siapa? Mewakili instansi saya, terima kasih Pak atas kepercayaannya untuk mengerjakan proyek ini Pak. Dan kalau mengenai dari saya sendiri, saya penasaran nih, yang awalnya orang nggak percaya dengan waktu yang mepet nggak bakal jadi, ternyata kita sanggup Pak. Gitu, Sanggup, Pak. ya? Sanggup Pak. Gitu. Optimis Pak, Pak. silakan Pak, pesannya langsung kepada Pak Anies. Ya semoga karirnya semakin meningkat lah, ibaratnya bisa. Semoga karirnya semakin meningkat. Ya, Pak. Maksudnya apa nih Pak? Ya semoga Apa ini maksudnya? bisa Kita paham lah. Ya. Kita Iya. doakan lah, moga-moga dia Iya. berhasil ya Pak ya. Sehat Ya, Pak. lah. Ya, Pak. Baik. Pak Roni ada pesan kepada Pak Anies? Buat Pak Anies semoga jadi RI 1. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Baik, sampai jumpa lagi di acara ngopi bareng yang akan datang teman-teman. Suasananya sudah angin, petirnya sudah mulai agak besar dan sebentar lagi hujan, dan hujan itu kita syukuri karena hujan adalah keberkahan. Terima kasih banyak Pak Uji, terima kasih banyak Pak Saudara, Ya. terima kasih banyak Pak Roni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.